Kembali di Kompas Siang, Saudara. Luciana, adik kandung Peggy Setiawan, meyakini apa yang dikatakan Saka Tatal adalah benar. Foto yang diperlihatkan polisi kepada Saka di awal pencarian DPO tidak sesuai dengan wajah Peggy Setiawan yang ditangkap polisi. Luciana memohon polisi segera membebaskan Peggy Setiawan bila tidak terbukti bersalah. Luciana, adik dari Peggy Setiawan, meyakini apa yang disampaikan mantan terdakwa atau mantan terpidana kasus Vina yang telah bebas, Saka Tatal, terkait kesaksiannya tentang kakaknya Peggy Setiawan. Saka mengatakan bahwa polisi pernah menunjukkan foto atas nama Peggy kepadanya beberapa hari lalu. Saka mengingatkan bahwa foto yang ditunjukkan polisi saat itu berbeda dengan wajah Peggy yang saat ini ditahan polisi. Apalagi menurut saksi, Peggy berada di Bandung dan bukan di Cirebon saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Iya, memang Peggy itu bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Peggy ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu gitu, pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Harapannya kepada pihak kepolisian mohon bebaskan kakak saya, kan karena kakak saya tidak bersalah. Saka juga bilang begitu, sangat jauh berbeda sama Peggy yang ditangkap saat ini. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, Saka Tatal, mengungkapkan jika tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto di daftar DPO yang ditunjukkan polisi. Sedangkan kuasa hukum Peggy menyiapkan saksi tambahan untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal mengungkapkan bahwa dirinya didatangi polisi sebelum penangkapan Peggy Setiawan. Menurut Saka, saat itu dirinya ditunjukkan ciri-ciri dari 3 DPO oleh polisi yang datang ke rumahnya. Berdasarkan foto yang diperlihatkan kepada dirinya kala itu, Peggy Setiawan yang saat ini dijadikan tersangka memiliki perbedaan ciri-ciri yang berbeda. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, di foto bolong. yang itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan tambahan 2 saksi untuk meringankan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saksi Iwan dan Yadi merupakan rekan kerja Peggy Setiawan saat bekerja menjadi buruh bangunan di Bandung tahun 2016. Kedua saksi itu muncul dari keterangan Ibnu, salah satu saksi meringankan Peggy Setiawan saat menjalani pemeriksaan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Menurut kuasa hukum Peggy, kedua saksi meringankan itu telah dipanggil pada Jumat lalu namun tak hadir. Ternyata ada 2 orang lagi, yaitu Yadi dan Iwan. Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat. Tidak hadir. Kami pun tidak tahu. Kalau merekanya misalnya datang kemari ya kami dampingi kan. Tapi pemanggilan ulang atau gimana? Enggak. Paling nanti kami yang proaktif ya untuk menemui Yadi dan Iwan. Setelah itu kami koordinasi dengan penyidik. Ya, pelan-pelan ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga mendesak polisi memeriksa pernyataan Mel-Mel yang menimbulkan asumsi liar dan kegaduhan. Pasalnya, pernyataan Mel-Mel di media mengaku mengetahui kejadian peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Kuasa hukum Peggy meminta Mel-Mel mau memberikan kesaksiannya ke penyidik untuk mengungkap apakah Peggy Setiawan yang ditangkap polisi adalah pelaku sebenarnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus Vina, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dari Mapolda Jawa Barat. Ninda, hingga saat ini bagaimana dengan pemeriksaan saksi-saksi kasus Vina saat ini? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Hingga saat ini setelah kami pantau sejak tadi pagi dari Polda Jawa Barat memang masih belum ada aktivitas secara transparansi, yakni untuk berupa pemeriksaan terhadap para saksi ataupun yang lainnya ya. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan memang pada hari Jumat kemarin ini ada 3 orang saksi yang turut diperiksa atas panggilan dari Polda Jabar, yakni ketiga teman Peggy. Yang pertama Suharsono alias
alias Bondol, lalu juga ada Ibnu, paman Peggy, serta teman Peggy ini adalah Parman yang juga didampingi oleh kuasa hukum Tony RM. Diperiksa oleh penyidik Polda Jabar, kurang lebih mereka selama 6 jam dicecar 35 pertanyaan, dan memang hasilnya pun adalah handphone dari pemilik Bondol maupun juga Parman ini turut disita oleh penyidik Polda Jabar. Kalau dari bahasa kuasa hukum sendiri ini memang penyidik Polda Jabar ini meminjam handphone Bondol dan Parman ini juga untuk memeriksa ataupun mencari bukti tambahan ya, Juno dan juga saudara. Di sisi lain juga kami melihat Jumat kemarin ini terakhir ada orang tua dari Peggy ini turut hadir mendatangi Polda Jawa Barat. Ayahnya didampingi kuasa hukum, sebetulnya ini dalam rangka menjenguk anaknya Peggy Setiawan, kemudian juga ibu dari Peggy Setiawan juga ini turut hadir didampingi kuasa hukum untuk kemudian mereka ini menjenguk anaknya Peggy Setiawan. Namun memang hasil dari Polda Jabar sendiri, mereka tidak mengizinkan keduanya untuk dapat bertemu dengan Peggy Setiawan dikarenakan memang mereka datang ke Polda ini di luar jam besuk. Dan terkait informasi terbaru yang kami dapatkan, Juno dan juga saudara, memang hari ini memang belum ada pemeriksaan sama sekali kepada para saksi maupun yang lainnya. Namun informasi yang kami dapatkan rencananya Selasa besok ini adalah akan dipanggilnya tiga tambahan saksi baru, yakni atas nama Robi dan juga Iwan, yang tentu ketiga saksi ini sebetulnya merupakan saksi yang mengaku bahwa mereka juga melihat tersangka Peggy Setiawan ini pada saat kejadian 27 Agustus 2016 lalu. Ini Peggy berada di Kabupaten Bandung, bukan berada di tempat kejadian perkara di Cirebon, Jawa Barat. Sehingga rencananya esok ketiganya ini akan didampingi kuasa hukum, akan turut diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Juno dan juga saudara. Di sisi lain, rencana esok hari yang akan ada di Polda Jawa Barat memang selain itu terusan hasil dari kemarin diperiksa antara Bondol, Parman dan juga Ibnu. Besok rencananya mereka akan kembali lagi datang ke Polda Jabar untuk kemudian mengambil kembali handphone milik Parman dan juga Bondol yang saat ini masih disita oleh penyidik Polda Jabar. Kemudian di sisi lain juga orang tua dari Peggy, yakni ayahnya yang sudah pasti setelah kami meminta konfirmasi terlebih kepada kuasa hukum ayah Peggy ini, rencananya besok ayah Peggy ini juga akan hadir langsung ke Polda Jawa Barat untuk kemudian menjenguk anaknya Peggy Setiawan, karena memang kabarnya setelah penangkapan Peggy pada minggu lalu, tidak ada satupun keluarganya memang yang bisa menjenguk Peggy Setiawan hingga hari ini. Karena informasi yang kami dapatkan, kemarin ayah dan ibunya sempat gagal menemui Peggy, lalu esok rencananya pukul 9 pagi, ayah dari Peggy Setiawan ini akan turut hadir di Polda Jabar untuk menjenguk Peggy. Sementara demikian, Juno. Ya, Ninda, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi Peggy sendiri yang sempat dirilis pada sepekan lalu oleh pihak kepolisian, dan untuk saat ini informasi terkait dengan dugaan salah tangkap yang telah dikemukakan oleh terpidana Saka Tatal seperti apa juga respons dari pihak kepolisian? Iya, Juno dan juga saudara, setelah kami mendapatkan informasi terbaru dari pihak kuasa hukum, dari salah satu pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, ini menyampaikan memang terkait kondisi Peggy Setiawan saat ini yang masih berada di tahanan di Polda Jabar. Peggy Setiawan ini justru menurun ya kondisinya. Ia juga menangis setiap malam karena memang hingga saat ini masih belum ada keluarganya yang bisa menjenguk Peggy, melihat Peggy secara langsung. Kemudian juga ada isu yang saat ini sudah menyebar, namun kami juga masih menunggu konfirmasi terlebih dahulu melalui Polda Jabar. Dari pihak Polda Jabar sebelumnya belum konfirmasi terlebih lanjut ya. Namun isu ini datang dari pihak keluarga Peggy, yang justru ini Peggy Setiawan ini akan dipindahkan ke tahanan yang berada di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sehingga ketika Peggy mendengar isu ini, justru keluarga maupun dari pihak Peggy ini juga mereka drop begitu, Juno dan juga saudara, sehingga Peggy juga rasanya tidak ingin lebih jauh dengan keluarganya, sehingga keluarganya juga melihat jika Peggy lebih jauh
ataupun tidak berada di Bandung, mereka akan kesulitan bertemu dengan Peggy Setiawan. Terlebih juga kuasa hukum menyampaikan bahwa kondisi Peggy saat ini, dia ini turut sedih dikarenakan hingga saat ini Peggy masih tidak menyangka bahwa dirinya ini harus ditahan oleh pihak kepolisian, karena dirinya juga menyampaikan bahwa Peggy Setiawan tidaklah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Dan memang informasi yang kami dapatkan saat ini pihak Polda Jabar juga masih akan turut memeriksa saksi-saksi tambahan, dan Polda Jabar masih belum mengkonfirmasi lebih lanjut terkait perpindahan Peggy Setiawan dari Polda Jabar menuju ke Nusa Kambangan. Sementara, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Mapolda, Jawa Barat.